Puspitasari. Silakan. Permisi, Bu. Silakan duduk. Ini dokumen saya, Bu. Baik, langsung saja. Mungkin bisa ceritakan tentang diri Anda dan pengalaman kerja Anda di bidang akuntansi. Saya merupakan lulusan dari Prodi Akuntansi Universitas Negeri Semarang dengan IPK 3,7. Saya juga memiliki pengalaman 3 tahun sebagai junior auditor di KPMG Indonesia. Mungkin bisa ceritakan pemahaman Anda tentang perpajakan di Indonesia, mungkin seperti PPh dan PPN. Saya mengetahui dasar dari perhitungan PPh 21, PPh 23, dan PPE. Saya juga pernah belajar waktu melalui auto dan juga melakukan SPT dengan diri. Mungkin bisa ceritakan tentang pemahaman Anda mengenai perusahaan kami. Seperti yang saya cari tahu ya, perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang terkemuka di bidang accounting dan juga berfokus terhadap peningkatan untuk dari karyawan atau pemberian pelatihan. Oke, kita langsung mulai saja ya. Apa saja sumber akuntansi yang pernah Anda gunakan, lalu seberapa mahir Anda dalam mengoperasikannya? Saya pernah menggunakan Accurate dan Mayok, dan saya merasa cukup mahir dalam membuat siklus akuntansi mulai dari input data transaksi sampai dengan laporan keuangan dengan menggunakan software tersebut. Oke, selanjutnya ceritakan pengalaman Anda bekerja baik dalam tim akuntansi maupun dalam departemen lain. Baik, sebelumnya saya pernah bekerja dalam tim akuntansi selama tahun sebagai staf accounting. Di dalam tim tersebut, saya berkolaborasi dengan anggota yang lainnya untuk memastikan bahwa data transaksi itu tercatat dengan benar dan laporan keuangan itu selesai tepat waktu. Selain itu, saya juga pernah bekerja sama dengan departemen lain seperti Departemen Pemasaran dan Operasional untuk memastikan bahwa data keuangan terkait dengan kegiatan mereka ini terverifikasi dan sesuai. Lalu, apa yang memotivasi Anda untuk bekerja di bidang akuntansi? Yang memotivasi saya untuk bekerja di bidang akuntansi adalah karena ketertarikan saya dalam pengelolaan data keuangan dan analisis, di mana hal tersebut bisa membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategisnya. Apa yang membuat Anda tertarik untuk melamar posisi ini di perusahaan kami? Ya, jadi saya tertarik karena perusahaan ini yang memiliki integritas yang baik di dalam dunia perusahaan. Selain itu, saya juga yakin bahwa perusahaan ini dapat membantu saya untuk mengembangkan kemampuan saya terkait akuntansi dengan baik. Selanjutnya, visi misi dalam perusahaan ini juga sangat sesuai dengan nilai yang saya tuju. Kemudian bagaimana cara Anda mengatur pekerjaannya ketika ada tenggat waktu yang ketat? Jika ada tenggat waktu yang ketat, saya akan membuat skala prioritas atau jadwal yang dapat membuat saya membedakan mana tugas-tugas atau proyek yang dapat saya dahului atau nanti akan saya kerjakan lebih dahulu. Hal itu saya susun berdasarkan deadline-nya atau sesuai kepentingan. Selain itu, saya juga akan berkomunikasi yang baik dengan tim saya agar dapat menyelesaikan tugas-tugas yang deadline-nya lebih dekat dengan baik. Kemudian bagaimana cara Anda memastikan komunikasi yang efektif dengan atasan terkait laporan keuangan? Untuk memastikan bahwa komunikasi itu efektif, saya akan sering konsultasi dengan atasan saya terkait laporan keuangan. Selain itu, saya juga akan memberikan poin-poin atau hal-hal yang penting jika ada revisi agar atasan saya lebih paham jika terdapat perubahan dalam laporan keuangan tersebut. Ceritakan bagaimana pengalaman Anda dalam menyusun laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Saya sering melakukan penyusunan laporan keuangan, di mana saya juga merupakan lulusan dari jurusan akuntansi, di mana saya dibilang cukup sering dalam menyusun laporan keuangan mengenai laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan arus kas. Saya juga memastikan bahwa setiap saya melakukan penyusunan laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, untuk berikutnya, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda menghadapi tekanan saat ada kesalahan angka yang harus segera diperbaiki? Tentunya saya tetap tenang dan fokus
fokus dan saya akan segera mencari di mana letak kesalahannya. Dengan cara saya akan menganalisis data tersebut dengan sistematis, dan ketika saya sudah menemukan letak kesalahannya di mana, saya akan segera membenarkannya dan saya akan memastikan bahwa tidak akan ada kesalahan berikutnya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Anda siap jika diharuskan bekerja lembur atau di bawah tekanan jika diperlukan? Baik Bapak, untuk hal itu tentunya saya siap apabila saya harus bekerja di bawah tekanan dan juga lembur jika saya dibutuhkan. Karena saya sangat memahami ketika ada kondisi tenggat waktu proyek dan kebutuhan yang mendesak. Karena saya sangat memahami hal tersebut tentunya membutuhkan dedikasi yang ekstra. Dan tentunya saya akan tetap fokus dan menjalankan untuk menyelesaikan pekerjaan saya dengan baik.